isu Wahabi menjadi isu panas? Banyak sebabnya. Pertama, masyarakat belum tahu apa itu Wahabi, ikut-ikutan menuduh. Yang dituduh emosi, kurang ajar. Sunnah dibilang Wahabi, Wahabi dibilang sesat. Padahal Wahabi itu memang aliran sesat. Tidak pernah ada masyayikh kita, ulama kita yang mengatakan kita itu Wahabi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak pernah mengajak umatnya, mengajak muridnya. Siapapun tidak pernah diajak kita itu Wahabi. Beliau mengajarkan apa? Sunnah Nabi. Lalu dari mana muncul isu Wahabi? Isu Wahabi itu adalah yang pertama kali mengangkatnya adalah orientalis yang ingin menghalang-halangi dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang punya misi memurnikan ajaran Islam. Kenapa menggunakan Wahabi? Karena faktor kebetulan bapaknya namanya Abdul Wahab. Di sisi lain ada satu sekte, ada satu aliran yang berkembang di daerah Afrika pada awal sejarah Islam sekitar abad 2 Hijriah. Ada sekte Khawarij yang hobinya mengkafirkan orang yang tidak berbaiat, orang yang tidak sekelompok. Tidak sekelompok dengan mereka. Sekte itu dikenal dengan sekte Wahabi. Karena sekte itu didirikan oleh Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Maka pengikutnya disebut Wahabi. Nah, sayangnya karena kebodohan emosional banyak orang mengaku, ya saya Wahabi. Kok cerdas sekali. Isu Wahabi itu yang mengangkatnya adalah orientalis, tujuannya adalah menghalangi dakwah. Lah di Indonesia malah diaku, ya kami Wahabi. Nah inilah, karena dakwah tidak didasari oleh ilmu, didasari emosional dan rasa mantep, rasa menggigit. Ya, tapi yang dimaksud Wahabi kan saya. Nah, inilah cerdasnya kita. Orientalis itu sengaja membuat merek untuk kita, merek yang buruk. Orientalis apa maksudnya? Ya, itulah yang ingin Islam murni, itulah yang dituduh Wahabi agar nanti masyarakat, nah mereka Wahabi kan. Nah, Wahabi itu dalam sejarah adalah sekte sesat, cocok sudah. Jangan diikuti dakwahnya. Itu maunya. Namun karena emosional yang ada di sebagian pemuda tidak memahami. Masyarakat juga termakan isu oleh orientalis yang berkembang di media barat sejak abad ke-11 Hijriah. Isu itu sudah diangkat oleh orientalis Jerman. Isu Wahabi. Padahal kalau kita baca bukunya para ulama, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, murid-muridnya, sampai sekarang tidak ada yang mengajarkan, tidak ada yang dengan bangga mengatakan kami itu Wahabi kecuali di Indonesia. Hanya di Indonesia inilah ada orang yang bangga mengatakan dirinya Wahabi menggunakan bajunya orang orientalis. Orang orientalis buat baju ini nih, saya kasih baju yang buruk, baunya busuk, kotor, jelek. Silakan dipakai. Di Indonesia malah dipakai dengan bangga. Ya, kami Wahabi. Ada apa? Subhanallah. Ini emosional. Alangkah bijaknya kalau kita katakan kami bukan Wahabi tapi Muhammadi, pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah saya mengajarkan Wahabi, tidak pernah saya diajar oleh guru saya bahwasanya kami itu Wahabi. Jelaskan siapa Wahabi sebenarnya, siapa yang melontarkan isu Wahabi sebenarnya, apa tujuannya, kita akan tahu. Namun sayang ketika yang berbicara itu tadi perasaan, yang berbicara emosional, yang berbicara adalah dhon, kebodohan, bukan ilmu. Maka isu Wahabi itu menjadi isu yang panas. Sehingga dimanapun kalau sudah Wahabi, itu telinga panas. Padahal seharusnya kita itu telinga dingin. Seperti dinginnya, awas pencuri. Tidak ada yang telinganya merah di sini. Tapi kenapa kalau dibilang, awas Wahabi, kenapa telinganya menjadi merah?
Seharusnya kita mendengar kata Wahabi itu seperti kita mendengar awas pencuri, awas copet. Kalau tidak nyopet kenapa mesti tersinggung? Kalau tidak sesat seperti Wahabi yang hobinya mengkafirkan, kenapa mesti marah? Kenapa mesti, ya yang dimaksud saya. Inilah namanya kita berbicara dengan emosi. Harus kita ajarkan. Ketika ada orang teriak, awas Wahabi sesat, kita juga ikut teriak. Benar, Wahabi itu sesat, jangan diikuti. Karena Wahabi itu demikian. Sejarahnya hobi mengkafirkan memang sekte Khawarij yang tidak dalam kelompoknya dikatakan kafir. Maka orang akan bilang, loh dibilang Wahabi, kok malah teriak Wahabi juga? Berarti bukan Wahabi dong. Ya bukan Wahabi, tapi Muhammadi, pengikutnya Nabi Muhammad. Sehingga nanti ketika di belakang masyarakat, saya bilang Wahabi sesat, dia malah bilang, benar Pak. Ayo kalau ada Wahabi Pekalongan kita usir aja. Wahabi sesat. Dia akan bilang ke teman-temannya, dia bukan Wahabi. Oh malah ngajak ngusir Wahabi kok. Tapi kalau kita marah, kurang ngajar Wahabi. Oh itu kan kata orang, ayam bertelur itu pasti berkokok. Kalau ndak Wahabi kok marah kenapa? Kalau ndak mencuri kenapa mesti marah? Ya berarti pencuri orang ini. Itu strategi yang ingin diterapkan oleh orang Talis Bughat ketika dia pertama kali melontarkan isu Wahabi. Makanya sampai saat ini para ulama itu menulis, menjelaskan, mengklarifikasi siapa sih sebenarnya Wahabi itu. Bukan malah ya saya Wahabi. Kenapa memang? Ini cerdas. Kalau ada copet awas tangkap. Ya saya copet, terus kenapa? Ya ditangkap. Kalau sudah tahu copet ngaku malah dicopet. Ini Wahabi tahu sekte sesat malah bilang ya saya Wahabi, ya berarti Anda mengakui sebagai orang sesat. Inilah bedanya ketika kita itu bersikap bijak, kita telusuri siapa sih Wahabi. Jangan hanya kebodohan, kita tidak tahu siapa Wahabi, kita langsung membela atau kita langsung memusuhi. Inilah sikap yang menjadikan masyarakat menjadi pro dan kontra terhadap isu Wahabi. Terus dakwah ini terbebani dengan isu Wahabi. Sehingga misi orientalis Bughat ketika memunculkan isu Wahabi ini betul-betul tercapai. Dia berhasil dengan isu ini. Seperti yang sekarang orang-orang yang tidak suka dengan Islam mengembuskan isu Islam itu keras, Islam itu kumuh. Ya memang kumuh kok, kenapa? Apa Anda mau? Memang saya kumuh. Subhanallah. Seharusnya tidak seperti itu. Bijak. Ya walau saya kumuh tapi Islam tidak mengajarkan. Ini karena bajunya cuma ini mas. Bajunya cuma ini. Jadi jangan dikesankan ya memang Islam kumuh. Ini salah. Ini salah besar, dosa kita terhadap Islam sehingga mengakibatkan apa? Masyarakat fobi, benci terhadap Islam gara-gara kita. Karena ikhwatul iman, bersikaplah bijak, jangan emosional, tinggalkan perasaan dalam urusan ilmu, dalam urusan dakwah, dalam urusan agama. Agama ini bukan untuk dirasa-rasa. Masyarakat sering bilang rasa-rasane bagus ini Ustadz, jangan didengar karena rasa-rasanya itu bakso, gudeg itu ada rasanya Pak. Tapi kalau urusan dakwah, ilmu, nah ini ada tadi hadisnya, ada ayatnya, hadisnya benar atau tidak? Kalau tidak benar, tidak usah dirasa-rasa, salah. Kalau urusan ilmu pakai rasa-rasa, tapi urusan masakan ya boleh rasanya enak ini Pak, mantep gulenya. Gurih, satenya wah enak sekali. Itu rasanya kita pakai. Tapi kalau urusan makan tidak pakai rasa, urusan rumah tangga istri nangis tidak pakai perasaan, anak tidak dinafkahi tidak pakai perasaan, nah ini yang salah. Perasaan dipakai dalam hal sosial semacam ini. Tapi urusan agama, halal haram, benar atau salah, jauhkan rasa-rasa. Tapi apa? Dalilnya. Inilah sehingga isu Wahabi tidak lagi menjadi beban dakwah, tidak menjadi masalah. Mau orang teriak Wahabi, silahkan. Saya bukan Wahabi, kenapa mesti sewot? Saya akan